Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat amigurumi mainan berbentuk kendaraan mobil pick up seperti ini. Ini saya merajutnya menggunakan benang katun susu atau milk cotton yang 5 ply. Saya pakai yang mereknya seperti ini. Kemudian hakpennya saya pakai hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Lalu teman-teman juga bisa siapkan jarum tapestry untuk membantu menjahit ya, lalu juga gunting untuk memotong benang. Nah, ini untuk bagian isian saya tidak pakai dakron, melainkan pakai spons cuci piring ya. Ini teman-teman bisa pakai dakron, kalau tidak mau pakai spons boleh ya. Tapi kalau mau pakai spons juga dipersilahkan. Ini dari satu ya, dari satu spons yang biasa didapatkan di pasaran itu masih ada sisa ya. Jadi satu spons bisa untuk dua begitu ya. Ini sisanya sih, dari satu utuh ini sisanya. Nah, di sini bagian depan dan belakang ini saya jahit sehingga bagian ini tidak terlepas. Tapi kalau teman-teman ingin bagian ini bisa dilepas pasang, bisa pakai kancing ya, atau pakai magnet begitu, kancing jepret ya, atau pakai magnet juga boleh. Bagian roda saya pakai kancing baju, ini yang ukurannya 1,5 cm ya, dan ini tidak saya jahit tapi dilem. Oke, ini saya pakainya 8 buah ya kancingnya untuk bagian rodanya. Nah, seperti ini. Dan untuk membuat detail ini saya pakai benang jahit warna abu-abu. Tapi kalau teman-teman nanti pakai benang rajutnya juga boleh ya. Jadi untuk finishing pembuatan detail adalah bebas. Hasilnya nanti kurang lebih adalah seperti ini. Baik teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Ini saya pakai benang warna abu-abu tua. Di sini kita mulai dengan membuat magic ring. Kemudian round 1 kita rajut di dalam magic ring ini. Polanya adalah kita buat 2 SC, 1 2, kemudian 1 chain. Seperti ini polanya, diulang 4 kali ya. Ini pengulangan pertama, sudah lakukan lagi 2 SC, kemudian 1 chain. Begitu lakukan 2 kali lagi. Setelah melakukan 4 kali pengulangan, kita tarik ekor dari magic ring ini sehingga bagian tengah ini akan lebih kecil atau lebih rapat seperti ini. Jadi kita punya 8 SC dan 4 chain space ya di akhir dari round 1. Lanjut ke round 2. Nah, di sini sebelum memulai round 2 kita akan buat slip stitch ke SC pertama kita. Jadi kita selalu melakukan slip stitch ya untuk mengakhiri round. Slip stitchnya ini saya akan lakukan dari arah belakang seperti ini. Kemudian kita kait ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk memulai round 2 bisa ditambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun ataupun tidak. Terserah teman-teman lebih suka yang mana gitu ya. Nah, sini saya tambah dengan 1 chain untuk memudahkan. Oke. Lalu di sini kita buat 2 SC. 1 2. Bisa pasang stitch marker untuk membantu menandai ya mana awal round. Setelah 2 SC di dalam chain space ini, di dalam 1 chain ini kita akan buat 1 SC, kemudian 2 chain, kemudian 1
SC. Seperti ini saja polanya, diulang 4 kali. Jadi lakukan lagi ya. Kita buat 2 SC, 1 2. Kemudian di dalam chain space kita buat 1 SC, 2 chain dan 1 SC di chain space yang sama. Seperti itu ya, lakukan 2 kali lagi. Di akhir dari round 2 ini kita punya 16 SC dan 4 chain space ya. Chain space-nya masing-masing terdiri dari 2 chain. Lalu kita sama seperti sebelumnya ya. Akhiri dengan slip stitch dari arah belakang. Berikutnya cara membuat slip stitch ini tidak akan saya tampilkan lagi di video ya, jadi teman-teman sudah bisa melakukannya sendiri begitu. Oke, ini saya tambah dengan 1 chain, lalu kita lanjut ke round 3. Di round 3 kita buat 3 SC terlebih dahulu di sini. 1 2, saya pasang dulu stitch marker, lalu ini SC yang ketiga. Lalu pada chain space ini kita buat 1 SC, 2 chain, lalu 1 SC. Kemudian setelah itu 1 SC. Seperti ini ya. 1 set pengulangannya. Nah, nanti kita lakukan ini 4 kali totalnya. Berarti masih kurang 3 kali lagi. Jadi di sini ini pengulangan yang kedua, kita buat 3 SC. 1 2 3. Kemudian di chain space kita buat 1 SC, 2 chain dan 1 SC. Lalu setelah itu di stitch berikutnya kita buat 1 SC. Seperti ini saya sudah buat 2 kali pengulangan, kurang 2 kali lagi. Di akhir dari round 3 nantinya kita punya 24 SC dan 4 chain space yang masing-masing terdiri dari 2 chain. Lanjut di round 4 kita akan merajut di back loop ya. Di situ ada keterangan BLO, berarti kita merajutnya di back loop only. Jadi merajutnya masuk di loop yang belakang saja ya, hanya satu loop ini yang di belakang. Oke. Round 4 di back loop kita buat 4 SC terlebih dahulu. 1 2 3 4. Lalu pada chain space ini kita hanya isi dengan 1 SC ya teman-teman. Kemudian kalau yang di bagian chain space ini kita langsung tembus aja. Jadi yang di back loop hanya di bagian yang ada stitchnya, bukan di chain. Kemudian kita buat 2 SC. Nah seperti ini, kembali di back loop ya. Seperti ini 1 set pengulangan polanya, nanti kita ulang 4 kali. Ini sudah lakukan 1 kali, berarti kita lakukan 3 kali lagi ya. Ini yang kedua adalah kita buat 4 SC ini ya, baru 1 2 3 dan 4. Kemudian di chain space masuk aja, kita hanya isi dengan 1 SC. Kemudian berikutnya kita hanya buat 2 1 2. Seperti ini ya. Sudah selesai set pengulangan yang kedua. Lakukan 2 kali lagi. Jadi nanti di akhir dari round 4 ini total kita punya 28 stitch. Sudah tidak ada chain space lagi ya, hanya tinggal stitch SC saja. Di akhir round ini setelah selesai membuat slip stitch,
Kita tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, kemudian kita potong benang. Oke, seperti ini. Lalu kita akan ganti warna benang ya. Saya akan pakai warna putih. Dengan warna putih, teman-teman sebenarnya bisa start atau mulai dari stitch mana saja, tapi supaya nanti bagian sambungan ini ada di belakang begitu ya, termasuk nanti yang warna putih ini pergantian roundnya itu ada agak tersembunyi, maka saya akan pilih ya lokasinya begitu. Lokasinya adalah di tempat tadi membuat satu SC ketika kita di chain space ya. Jadi di sini dia ada di sudut begitu ya. Oke, kita buat. Ini berarti round 5 begitu ya teman-teman. Melanjutkan penghitungan roundnya. Kita buat 28 SC dari round 5 sampai dengan round 8. Jadi sebanyak 4 round ya. Kita merajutnya menembus kedua loop. Jadi tidak ada keterangan BLO atau FLO, berarti kita merajutnya adalah menembus kedua loop dari stitch. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sebenarnya ini kalau 28 stitch atau 28 SC itu sebenarnya memutar ya setiap round. Di setiap stitchnya cukup diisi dengan 1 SC. Jangan lupa nanti di akhir round lakukan slip stitch ya, supaya hasilnya bentuknya tetap kotak seperti ini. Oke teman-teman, ini silahkan dilanjutkan dulu nanti sampai dengan round 8. Ini ya, punya saya sudah selesai sampai dengan round 8. Ini 4 5 6 7 8. Setelah membuat slip stitch, kita tambah dengan 1 C, tidak dihitung sebagai apapun ini ya, ini sebagai pengaman, kemudian kita potong benang. Setelah itu kita akan lanjut merajut menggunakan warna abu-abu kembali. Sebelumnya posisi terakhir adalah di sini ya, slip stitchnya, nah di lurusnya ini. Kemudian sekarang karena ini nanti akan dijadikan bagian belakang, maka bagian depan adalah yang sebelah sini begitu ya. Nanti yang ada moncong cupnya adalah di bagian ini. Jadi di sini saya akan mulai perajutannya adalah di sisi ini. Kita ambil sudut. Nah, dimulai dari yang ini ya, dimana tadi membuat 1 SC di bagian 2 chain. Nah, berarti lurusnya adalah ini. Dimulai dari sini. Ups, maaf. Kita attach benang di sini. Kemudian ini berarti round 9 ya, teman-teman. Kita buat 28 SC. Jadi silahkan dirajut dulu 1 SC di setiap stitchnya untuk round 9 ini. Sesampainya di akhir round, sudah pastikan jumlah stitchnya ada 28 ya teman-teman. Lalu kita akan buat slip stitch ke sini. Nah, ini round 9 sudah selesai. Berikutnya kita akan merajut bagian moncong mobil ya untuk kap depan di sini. Jadi ini penghitungannya bukan round 10, tapi saya akan menghitung sesuai dengan jumlah row untuk kap depan ya. Jadi di sini setelah tadi membuat slip stitch, kita akan balik posisinya merajutnya seperti ini. Lalu kita buat 1 chain ya, tidak dihitung sebagai apapun. Nah, ini tadi posisinya adalah di sini ya. Kita akan mulai merajut untuk bagian cupnya itu adalah di stitch yang berikutnya, di sini, di sebelahnya ya, di stitch ini.
Nah, merajutnya adalah kalau dari arah depan ini, dari right side, maka dia disebut sebagai front loop karena ada di depan kita ya. Tapi kalau nanti kita merajutnya adalah di balik seperti ini, maka dia akan menjadi back loop kita sekarang. Nah, maka di sini untuk row 1 ini kita merajutnya adalah di BLO atau back loop only. Oke. Dimulai dari stitch yang ini ya, teman-teman. Ini tadi tempat membuat slip stitch ya, bagian sudut. Nah, berarti di stitch yang sebelahnya. Bisa pakai jarum tapestry seperti ini ya, untuk membantu menemukan atau menentukan, nah supaya kita nggak salah posisi begitu ya untuk memulai merajutnya. Oke, jadi kita akan rajut row 1 ya, dari bagian kap depan mobil ini adalah pada BLO ya. Ini karena posisinya seperti ini, maka dia adalah BLO kita untuk saat ini. Kita buat 6 SC, 1 sudah barusan, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita cek ya, jadi nanti ini bisa lebih mudah untuk ditekuk atau didatarkan gitu ya, karena kita merajutnya hanya di salah satu loop dari stitch kita begitu. Berikutnya bukan round tapi row 2 sampai dengan row 4 kita merajutnya adalah menembus 2 loop seperti biasa ya, membuat SC normal seperti ini. Jadi kalau tidak ada keterangan BLO atau FLO, maka dia dirajutnya adalah seperti biasa ya, menembus kedua loop. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti ini row 2. Berikutnya row 3 dan row 4 silahkan diteruskan dulu ya dengan membuat 6 SC. Setelah selesai sampai dengan row 4, di sini kita akan potong benang ya, tanpa membuat slip stitch ataupun satu chain di akhir perajutan, langsung saja potong benang. Seperti ini ya. Nah, hasilnya sampai dengan sekarang seperti ini. Lalu berikutnya kita akan merajut dari posisi sebelah sini, dari belakang ya. Nah, ini kita akan buat dimulai dari sisi mana saja sebenarnya bisa. Yang penting nanti teman-teman harus meneliti ya posisinya. Berarti ini berapa stitch begitu supaya tidak keliru. Nah, saya akan memulainya ini karena ini adalah kap depan, maka saya akan mulai dari sisi yang sebaliknya ya, jadi di belakang sini. Oke, posisinya dari sisi yang ini, dari sudut ini ya, ini sudut ini saya tarik garis lurus ke atas, menembus 2 loop ya, bukan salah satu loop saja. Nah, ini berarti saya melanjutkan penghitungan roundnya sekarang adalah round 10 ya teman-teman. Yang tidak dihitung round adalah yang bagian ini tadi. Nah, ini tadi terakhir adalah 9, berarti sekarang di sini adalah 10. Oke, kita buat 7 SC dulu di bagian belakang ini ya, dimulai dari sudut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 SC di belakang, lalu 7 SC di samping, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 sampai di sisi yang samping ini. Berikutnya di sudut yang ini kita buat 1. Nah, kemudian kita akan merajut di ini ya. Di sini. Ini tadi sudah buat 1 di bagian sudut yang ini. Lalu dimulai dari sini kita buat 1, 2, 3, 4. Ini hasilnya sampai dengan sekarang seperti ini. Lalu kita akan merajut di bagian depan ini, tapi posisinya adalah pada back loop ya. Jadi saya tulis SCBL, itu berarti membuat SC di bagian back loop. Ini di sini di depan ini ada 6 stitch. Nah, maka di stitch yang pertama ini kita isi dengan increase atau membuat 2 SC langsung di 1 stitch. Lalu di sini 1, 2, 3, 4 ya. Lalu di stitch yang paling ujung ini kita isi dengan increase. Jadi untuk yang bagian depan SCBL ya, atau BLO, SC di bagian back loop ya. Lalu kita akan merajut di bagian sisi samping. Harusnya sih 4 ya teman-teman. Coba dirajut dulu. 1, 2, 3, dan 4. Seperti ini. Kemudian di bagian sini, bagian samping ini, satu, bagian sudut sudah, lalu ditambah dengan 6 ya, berarti di bagian samping ini ada 7. Oke, seperti ini. Mengakhiri round 10, kita buat slip stitch ke SC pertama, lalu dilanjutkan. Berikutnya round 11 sampai dengan round 13, jadi sebanyak 3 round. Kita akan buat 1 SC di setiap stitch ya. Jadi kita buat 38 SC di setiap round. Nah, seperti ini. Silahkan dirajut dulu ya. Ini round 11. Nanti kita ketemu setelah selesai round 13. Setelah selesai sampai dengan row 13, di sini tambah dengan 1 chain sebagai pengaman. Lalu kemudian kita akan potong benang. Setelah itu kita akan buat lembaran untuk penutup bagian bawahnya. Kita buat awalan sebanyak 9 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian row 1 kita start pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung. Kita bergeser ke kiri. 1, 2. Nah, di sini kita mulai merajut untuk row 1. Jadi di row 1 kita buat 8 SC.
Pelan-pelan di setiap chain kita isi dengan 1 SC. Setelah selesai, kita balik, lanjutkan seperti sebelumnya ya, bolak-balik seperti ini, 1 chain tidak dihitung sebagai apapun, kemudian 8 SC, row 2 sampai dengan row 11. Silahkan dibuat dulu, nanti kita ketemu setelah selesai. Setelah selesai sampai dengan row 11 ya, kita akan potong benang, nanti sisakan ekor benang cukup panjang ya teman-teman. Sepanjang apa? Nah, kita kelilingkan kayak gini. Nah, ini 1 kali keliling ya, atau putaran, minimal 2 kali putaran. Supaya apa? Supaya tidak khawatir kurang nanti saat penjahitan. Ya. Nah, lalu potong benang di sini. Setelah membuat SC terakhir, silahkan kalau mau ditambah dengan chain sebagai pengaman ataupun tidak, seperti ini saja juga tidak apa-apa. Ya, jadi nanti ini akan kita jahitkan ke bagian bawah. Nah, seperti ini nantinya. Dua bagian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita akan buat bak belakang dari mobil pick up-nya. Jadi ini kita awali dengan membuat 9 chain, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian row 1 kita buat pada chain kedua dari hook ya, seperti ini. Lalu kita buat 8 SC. Ini 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita putar row 2 sampai dengan row 11 kita buat 8 SC. Oke. Jadi kita ketemu setelah selesai sampai dengan row 11. Setelah selesai sampai dengan row 11, kita balik ya. Lalu kita buat 1 chain tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kita akan merajut di sisi ini. Kali ini merajutnya adalah di bagian back loop saja, BLO ya. Kita buat di sini adalah increase terlebih dahulu. Lalu 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Kemudian di stitch terakhir increase. Setelah itu di bagian ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, betul, kita hanya buat 10 SC ya teman-teman.
Lalu setelah itu di sini increase. Nah, kalau ini tidak bisa BLO ya, karena ini tadi kita awalannya adalah chain, jadi ya tembus aja ya. Setelah increase tadi, sekarang 6 SC, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini increase. Lalu setelah itu di sini 10 SC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Setelah itu kita buat slip stitch ke SC pertama dari round ini. Slip stitchnya dari arah belakang saja ya teman-teman. Nah, berikutnya kita tinggal memutar. Di setiap stitch diisi dengan 1 SC. Ya, ini jadi dari row 2. Maksudnya row 2 di bagian ini ya teman-teman. Ini tadi sudah 11, berarti ini round 12. Berarti round 13 ya. 13, 14 dan 15 ya, jadi 3 round. Kita buat ini 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, terus ya. Nanti 40 SC di setiap roundnya. Kita ketemu kalau sudah selesai. Di akhir dari round 15 biasanya kita buat slip stitchnya dari belakang ya. Kali ini kita akan slip stitch langsung dari arah depan. Karena apa? Karena di round 16 kita akan buat 40 slip stitch. Jadi di setiap stitch kita buat slip stitch. Ini sudah terhitung slip stitch pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Silahkan dibuat dulu slip stitchnya hingga akhir round. Sudah selesai membuat 40 slip stitch, kita potong benang ya. Ini setelah slip stitch terakhir, tidak ada tambahan chain, kita tarik, kemudian kita akan rapikan. Ini cara merapikannya. Ini adalah slip stitch terakhir, ini slip stitch pertama ya. Yang ini bukan slip stitch, tapi ini tampilan ketika selesai membuat slip stitch yang sebelum-sebelumnya begitu ya. Kalau merajut sebelumnya saya pakai nomor 5. Untuk merapikan ini saya pakai nomor 4 ya. Atau kalau teman-teman pakai jarum tapestry juga tidak apa-apa. Masuk di slip stitch pertama, kita kait seperti ini. Kemudian ini kita arahkan ke dalam sini ya. Bisa pakai jarum saja untuk memudahkan. Ini
Nggak masuk semua ternyata. Bentar ya, saya masukkan dulu. Nah, seperti ini ya. Lalu ini sisa atau ekor benang bisa dirapikan di bagian dalam. Nah, ini sekarang kita sudah punya 3 bagian ini dan akan melakukan perakitan begitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya tidak pakai dakron untuk kali ini untuk mengisi bagian yang kosong ini, tapi menggunakan spons ya. Saya pakai spons cuci piring, bebas sih merek apa aja silahkan ya. Atau kalau mau pakai dakron juga boleh teman-teman, silahkan. Di sini saya pakai spons cuci piring. Harapannya adalah supaya bentuk ini tetap kotak gitu ya, karena ini pada dasarnya dia bentuknya sudah kotak ya. Oke, ini saya akan ukur dulu yang bagian bawah dulu ya. Jadi kita akan potong nanti menyesuaikan dengan ukuran dari rajutan kita. Nah, kalau misalnya punya teman-teman lebih besar daripada si spons, bisa nanti pakainya double ya. Jadi tidak satu saja. Nah, ini kita buat garis-garis kasar aja seperti ini ya. Hanya untuk membantu patokan dimana kita akan gunting atau potongnya ya. Oke, ini yang bagian bawah sudah kurang lebih sekian ya. Boleh pakai cutter, boleh juga pakai gunting. Saya pakai gunting yang besar. Jadi biar sekali sekali krek gitu ya. Kalau gunting kecil tuh agak lama nanti. Oke, sudah seperti ini. Dan yang ini. Oke. Lalu kita coba pasangkan ya. Posisinya boleh yang yang hijau di dalam, yang kuning di dalam, bebas. Nah, kalau menggunakan spons dia akan tetap. Nah, seperti ini. Kalau pakai dakron terkadang karena kita kebanyakan misal ya, jadinya dia peot begitu bentuknya nanti. Nah, ini kegedean ternyata ya, karena memang tadi kita menggarisnya adalah garis sisi luar. Nah, yang sini rapi bentuknya ya. Tuh, sebelah sini kelihatan besar, jadi kita akan kurangi gitu aja teman-teman ya. Jadi bisa di adjust, disesuaikan saja. Nah, bisa seperti ini. Coba lagi. Oke, ini ya. Sudah. Nah, kalau sudah merasa pas, maka ya sudah. Tapi kalau merasa ada yang kurang, silakan diperbaiki, mau dikurangi lagi atau nanti kalau misalnya kurang ini bisa ditambah ya. Oke, ini bagian bawah. Oke, punya saya seperti ini aja. Lalu sekarang untuk yang bagian atas sama caranya kita garis ya. Kita buat garis sesuai dengan ukuran yang atas. Oke, lalu potong juga sesuai dengan sketsa atau garis yang sudah dibuat. Ini
sudah saya masukkan ya. Lalu ini juga mau gini deh, coba dulu ya. Walaupun dia kelihatannya banyak, nanti kalau sudah dijahit kan juga dia jadi penuh ya ke dalam. Jadi nah seperti ini. Oke, terserah teman-teman mau yang kuning di luar atau kuning di dalam seperti ini. Nah, saya yang kayak gini aja karena ini dia lebih kaku ya, jadi nggak gampang keluar gitu. Oke, lalu sekarang kita akan jahit bagian bawah. Sudah kita siapkan ya sebelumnya. Ini kita mulai dari sisi depan terlebih dahulu untuk penjahitannya. Kita tandai ya, kita hitung adalah 8 stitch karena ini kita ada 8 stitch ya rajutannya. Jadi dihitung dari samping 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, tahu dari sini yang 8. Oh ya, ini bener 8 ya. Ini lurusnya ini ya. Ini lurusnya ini. Dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Jadi teman-teman lihat dari bagian ini ya, bagian sudut kan itu ada yang increase. Nah, ini di sini berarti ini yang stitch pertama yang akan kita gabung begitu. Bebas aja teman-teman ya menjahitnya. Kalau saya dengan cara keluar masuk aja seperti ini. Saya melewati kedua loop ya. Ini berarti stitch pertama, katakanlah seperti yang ini ya, stitch pertama, ini stitch pertama juga, ini berarti yang kedua, ini juga yang kedua, ketiga dengan yang ketiga, begitu. Pokoknya usahakan terjahit semuanya ya teman-teman. Nah, nanti memutar sini sampai dengan sini lagi gitu ya. Silahkan diteruskan dulu. Ini sudah saya jahit ya, selesai bagian bawah sudah seperti ini. Kemudian ini jahitan terakhir, lalu kita akan masukkan ini ya di sela-sela antara rajutan bagian bawah dengan tadi spons ya. Jadi ke arah belakang sini karena akan saya gunakan untuk menjahit bak atau bagian belakang pickup ya. Seperti ini. Lalu kita ambil bagian ini, kita akan jahitkan di sini ya, di belakang ini. Bagian yang ada yang dirajut di back loop ya, jadi yang ada sisa front loop ini akan saya letakkan di sini saja begini. Jadi yang ini, yang bagian ini yang ada di sisi luar seperti ini, yang ini akan dijahit di bagian ini begini. Nah, ini jahitnya sebenarnya bebas aja ya teman-teman, mau seperti apa, yang penting ini terjahit di sini gitu ya sama ini, jadi nggak terpisah. Atau kalau supaya ini bisa dilepas pasang bisa pakai kancing jepret ya teman-teman. Apa sih kancing jepret itu? Nggak tahu nama bahasa Indonesianya, saya pakai tahunya namanya kancing jepret aja gitu ya. Atau mau pakai magnet juga silahkan ya. Ini saya agak naikkan dikit gini posisinya, kemudian dipaskan. Oke, ini kurang lebih posisinya di sini begitu ya. Dikira-kira dulu, nanti kalau sudah oke baru kita patenkan. Udah pas belum gitu maksudnya. Kalau sudah oke tinggal kita jahit paten ya, seperti itu ya teman-teman. Silahkan dijahit. Ini punya saya jahit dari ujung sini sampai dengan ujung sini, saya jahit semua begitu ya, sehingga tidak mudah lepas gitu bagian ini. Lalu untuk mengakhiri ya, karena ini sudah mulai pendek benangnya, ini saya pecah jadi dua, lalu akan saya arahkan salah satunya itu ke, misalnya ya, misal saja ini ke arah sini, bebas kok teman-teman mau ke arah mana gitu.
boleh ya. Jadi nanti akan kita ikat di sana nantinya. Sebentar, ini saya masukkan dulu ujung benangnya. Kemudian satunya juga dikeluarkan di tempat yang sama. Ya, utas yang kedua, maksudnya utas yang bagian yang kedua. Lalu kita akan ikat di sini, lalu nanti sembunyikan sisa ekor benangnya. Nah ya, lalu ini kita potong. Lalu ini kita dorong masuk, atau bisa juga ditarik dari arah dalam begini ya. Nah, sudah selesai penjahitannya. Nanti tinggal kita pasang beberapa kancing untuk bagian rodanya ya. Bisa 4, 1, 2, 3, 4, atau mungkin di sini 2 begitu, di sini juga 2 di sisi ini. Jadi ini total nanti ada 8. Terserah teman-teman ya, adanya berapa, atau mau pakai rajutan juga silahkan dirajut. Nah, ini punya saya sudah selesai ya. Saya pasang rodanya dengan kancing. Ini warna kuning keseluruhan ya. Kalau teman-teman mau warna-warni juga boleh, sambil untuk sebagai media belajar mengenal warna begitu ya, mengenal bentuk. Ini lingkaran, warna merah, misal warna biru, hijau, kuning dan sebagainya. Nah, ini saya tidak dijahit ya untuk kancing-kancing ini, tapi saya tempel pakai lem saja. Hasilnya seperti ini. Dan satu detail yang terakhir yang perlu dibuat adalah membuat garis lurus ya. Ini saya pakai benang jahit warna abu-abu, tapi kalau teman-teman mau pakai benang rajutnya juga dipersilahkan ya, buat garis gini ya, untuk membentuk seperti apa, kaca dari mobilnya begitu. Nah, hasilnya sekian. Ini berapa senti ya, kita ukur dulu. Panjang keseluruhan dari depan sampai dengan belakang ini punya saya 11 cm ya, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian lebarnya hanya sekitar 3 cm sampai 3,5 lah ya, 3 sentian begitu ya. Lalu untuk tingginya bagian depan ini yang paling tinggi sampai dengan 4,5 cm. Untuk bak belakang tingginya sekitar 2 cm atau 2,5 ya, seperti ini. Jadi nggak seberapa besar juga. Nah, untuk cup juga berapa senti nih ya, penasaran aja, 2 cm. Nah, begitu ya teman-teman. Hasilnya seperti ini amigurumi mobil pick up kita kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Terima kasih ya sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.